ini berbicara mengenai sistem akuntansi yang baru, ya terutama bagaimana sistem yang apabila dihubungkan perusahaan itu dengan aspek sosialnya ya dan juga aspek lingkungannya sebagai bagian dari pelaporan, terutama yang ditujukan adalah pelaporan eksternal gitu ya. Jadi dalam topik ini kita akan melihat ya bagaimana yang dikatakan dengan sudut pandang ya atau juga perspektif pertanggungjawaban di sini ya. Dan juga akan dilihat ya bagaimana hubungan antara pertanggungjawaban organisasi uh, dan juga akuntabilitas organisasi ya, bedanya di mana. Kemudian juga berbagai sudut pandang teori yang terkait dengan kewajiban apa yang harus dilakukan perusahaan, terutama kewajibannya terhadap publik atau juga informasi apa yang dapat didistribusikan oleh organisasi atau juga perusahaan yang sifatnya sosial ya, dan juga sifatnya berhubungan dengan kinerja lingkungannya. Nah, ini perspektif-perspektif yang akan kita lihat ya. Dan juga beberapa aspek unsur domain dari sosial dan lingkungan, akuntansi lingkungan itu meliputi apa saja ya, dan juga meliputi bagaimana pelaporan itu ditujukan ya supaya dilakukan secara terus-menerus dan juga berkembang ya, dan juga bagaimana hubungan antara keberlangsungan ya atau juga sustainability, kemudian juga efisiensi ya, kemudian juga bersifat isu-isu yang keadilan ya. Nah, ini sifatnya intercorporate. Dan juga bagaimana keterbatasan laporan keuangan tradisional itu dari sudut pandang para pengguna yang menilai secara sosial dan juga secara kinerja gitu ya. Nah, jadi di latar belakangi bahwasanya terkait dengan fungsi apa ya, fungsi yang mendasar dari laporan itu, di mana fungsi yang mendasar itu meliputi adalah fungsi ekonomi satu ya, kemudian yang kedua adalah fungsi lingkungan, kemudian juga yang ketiga itu adalah fungsi sosial. Nah, jadi tiga fungsi inilah yang merupakan hal yang mendasar ya, esensi dari yang namanya laporan ya. Jadi kalau yang namanya laporan itu ada kandungan ekonominya, kandungan lingkungannya ya, dan juga kinerja lingkungannya. Nah, ini ya. Dan skalanya adalah skala fokus pada skala ekonomi. Jadi kalau bicara skala ekonomi maka nantinya ada satuan ukurnya gitu ya. Satuan ukurnya yaitu dalam mata uang gitu ya. Kemudian juga bagaimana konsep ya dan juga tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan ya. Jadi di sini praktik-praktik bisnis gitu ya, itu tidak lepas yang dari namanya beberapa pusat pertanggungjawaban. Jadi terkait dengan informasi meliputi informasi sosial ya dan juga kinerja lingkungannya, maka dalam hal ini sifatnya universal gitu ya. Jadi tidak hanya bisa dipandang hanya satu sudut pandang saja gitu ya, tapi bisa dipandang dari berbagai sisi gitu. Ya, kemudian juga bagaimana membedakan yang namanya pertanggungjawaban ya atau juga pusat responsibility di sini, maka tidak lepas namanya adalah yang namanya kepentingan gitu ya, terutama kepentingan para pemangku kepentingannya, yaitu para pemegang sahamnya. Jadi bicaranya dari sudut pandang kepentingan, apakah sudut pandang kepentingan masyarakat biasa ya, apakah sudut pandang dari stakeholder. Nah, jadi di sini berdasarkan pada sudut pandang. Maka berdasarkan hal itu gitu ya, banyak pertimbangan gitu ya, terutama pertimbangan personal gitu ya untuk memanage hal tersebut, dan juga implikasi gitu ya, implikasi informasi apa saja yang diungkapkan ya, dan juga yang sifatnya pertanggungjawaban apa saja yang harus diemban, dan bagaimana mengungkapkan pertanggungjawaban tersebut gitu ya. Nah, jadi bicara pertanggungjawaban ya, accountability gitu ya, itu sifatnya suatu apa ya, suatu kewajiban ya untuk menyediakan perkiraan ya yang sifatnya perkiraan yang tidak biasa gitu ya, dan dalam hal ini dapat merupakan suatu bentuk respon gitu ya, suatu bentuk respon yang harus ditanggapi gitu ya. Maka bicara accountability, maka nanti kita bicara responsibility-nya
Jadi responsibility-nya di sini meliputi dua, yaitu responsibility berkaitan dengan tindakan, ya, dan juga responsibility penyediaan beberapa perkiraan yang mendukung dari tindakan. Nah, sini ya. Kemudian juga kalau bicaranya responsibility bisnis itu bentuknya bagaimana, ya? Maka bicara responsibility bisnis itu tidak lepas yang namanya dari aspek going concern, ya. Jadi going concern itu similar, ya, similar dengan yang namanya sustainability. Jadi bicara sustainability di sini mengkomunikasikan terkait yang dioperasikan dan juga bersifat skalanya adalah skala sosial, gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata bicara internal, ya, tetapi bicara lingkungan, ya. Nah, maka bicara lingkungan, maka bicara social and environment. Gitu. Jadi kalau bicara yang namanya lingkungan, kita bicara sosial, maka hubungannya dengan teori gimana, gitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik mahasiswa yang lagi nyusun tesis, gitu kan, tesisnya bicara mengenai CSR, ya kan, bicara mengenai pusat pertanggungjawaban lingkungan, ya kan, bicara mengenai pertanggungjawaban sosial, maka udah pasti teorinya ada dua, ya, yaitu teori legitimasi, ya, nah itu, kemudian teori stakeholder. Nah, biasanya itu, ya, jadi yang topiknya topik isu lingkungan, maka bicaranya adalah bicara legitimasi, ya, bicaranya adalah bicara sudut pandang kepentingan, pemangku kepentingan, yaitu stakeholder teori. Nah, jadi teori itu yang biasa dipakai, kira-kira demikian, ya. Dan bicara juga artinya modelnya adalah model accountability model dan juga bicara positive accounting theory, gitu ya. Jadi teori akuntansi positif, sifatnya apa? Sifatnya kuantitatif. Nah, itu, ya. Nah, Friedman menyatakan bahwasanya responsibility itu beda-beda, gitu ya, beda-beda sudut pandangnya. Jadi sudut pandangnya yang berdasarkan sudut pandang siapa? Ada berdasarkan sudut pandang prinsipal, ada berdasarkan sudut pandang agent. Jadi kalau bicaranya sudut pandang prinsipal, maka kita bicara sudut pandang stakeholder, gitu ya. Kalau bicara sudut pandang adalah user, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang manajer. Nah, jadi di sini sudut pandang yang sifatnya sudut pandang manajer itu banyak bicara kewajiban, ya, apa yang harus dipertanggungjawabkan, gitu ya, dan juga maka sifatnya sudut pandang manajer di sini dia tugasnya adalah punya tanggung jawab, ya, punya respon berupa meningkatkan laba, ya, dalam jangka waktu tertentu, ya, tidak boleh turun. Dan sudut pandang media, ya, jadi sudut pandang media yang semuanya harus menguntungkan organisasi, tidak boleh merugikan, gitu ya. Atau juga sudut pandang yang lain, maka sudut pandang yang lain bisa berupa sudut pandang masyarakat, ya, bagaimana keberadaan organisasi itu dalam operasinya di masyarakat, gitu ya. Kemudian juga sudut pandang entitas lain, ya, yang dipilih, atau juga bicaranya adalah sudut pandang keuntungan atau sudut pandang kemasyarakatan. Nah, ini semuanya berbeda-beda responsibility-nya, ya. Alternatif sustain. Nah, jadi di sini isunya adalah isu keberlangsungan semuanya. Jadi isu keberlangsungan ini yang paling populer sekarang, ya kan. Sustainability ini yang paling populer. Makanya nanti kalau di laporan keuangan perusahaan, gitu ya, itu bukan hanya suatu kewajiban menyampaikan laporan keuangan, ya, tetapi juga laporan sustainability. Nah, jadi di situ perusahaan cobalah cek nanti kan, kalau kita misalnya masuk ke perusahaan go public, gitu ya, ada nggak laporan sustainability-nya? Pasti ada, gitu kan. Jadi selain mereka menyajikan laporan keuangan, juga mereka menyajikan yang namanya laporan keberlangsungan atau juga sustainability. Nah, itu. Jadi teorinya sustainability itu berdasarkan kajiannya Brundtland Report, gitu ya. Jadi Brundtland Report meletakkan, ya, aspek sustainability ini dalam agenda bisnis perusahaan, gitu ya. Makanya sekarang sangat penting sekali, gitu ya. Sangat penting kali isu sustainability itu. Dan isu sustainability itu nantinya ada profesi yang lahir, yang namanya profesi CSRS, ya, Corporate Social Responsibility. Atau juga sudut pandangnya adalah sudut pandang perspektif auditor
dari menilai sustainability itu? Apa perspektif CSRA ya, Certified Sustainability Assurer. Jadi penilainya apakah perusahaan itu sustain atau tidak sustain ya, maka dalam hal itu bisa di apa ya, ada profesi yang turunan dari ilmu akuntansi ya. Nah, itu. Nah, nanti wajib ya adik-adik sekalian bisa ngambil gelar CSRA ya, CSRS, karena itu isu yang penting sekarang ini. Jadi banyak ya, kalau mau ikutnya itu ada nanti yang menyelenggarakan lembaganya, dia tiap tahun ada gitu yang biayanya sekitar 3 jutaan ya. Jadi kalau yang minat mendalami profesi sustainability mau nambah gelar nanti selain MSI ya CSRA ya, CSRS. Nah, itu semuanya adalah agenda-agenda dunia gitu ya. Jadi pengembangan sustainability itu didefinisikan ya bahwa saja pengembangannya mempertemukan antara kebutuhan dunia ya yang dalam hal ini apa gitu ya tanpa kompromi ya, kewajiban perusahaan itu bahwasanya harus sustain ini didefinisikan adalah sesuai keinginan atau juga sesuai keadaan generasi di masa yang akan datang. Jadi keberadaan perusahaan itu bukan berarti dinilai pada saat ini juga ya, tetapi juga bisa mendukung untuk generasi yang akan datang ya. Maka dalam hal ini agendanya adalah sifatnya agenda di dalam dan juga agendanya di luar ya, di luar perusahaan. Jika isu sustainability ini merupakan bagian ekspektasi dari masyarakat ya, maka sifatnya menjadi suatu tujuan bisnis. Nah, itu ya. Dan keterbatasan laporan keuangan tradisional sini semata-mata laporan keuangan tradisional itu fokusnya hanya fokus mengalokasikan sumber daya akibat dari keputusan ya. Dan juga sifatnya adalah materialitas gitu ya. Tendensinya tendensi rugi, tendensi laba ya, kemudian mampu tidak mampu gitu kan, besar atau tidak besar, terutama aspek yang namanya materiality. Nah, itu keterbatasan laporan keuangan ya. Jadi nggak bisa dia menyajikan kepuasan lingkungan ya, tidak bisa menyajikan kepuasan masyarakat. Dan entitas pelaporannya itu secara berkala ya menyajikan nilai ya, nilai sekarang dan juga nilai masa lalu ya, dan juga berkaitan dengan pengeluaran ya. Dan keterbatasan laporan keuangan tradisional itu semuanya asumsi gitu ya. Jadi kalau dia semuanya asumsi kurs sekian gitu ya, asumsi anggaran sekian gitu ya, asumsi laba sekian. Nah, itu terbatas gitu ya. Jadi nggak bisa laporan keuangan itu mencakup seluruhnya karena dibatasi oleh yang namanya asumsi gitu ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, baik, terkait dengan pelaporan pertanggungjawab sebuah perusahaan ya Pak, yang terhadap laporan ini terhadap lingkungan atau lingkungan sosial, bisa juga laporan terhadap pertanggungjawab perusahaan itu terhadap lingkungan alam, atau kalau bahasa umumnya pelaporan sustainability. Nah, yang mau saya tanya Pak, kan memang belum 100% diterima secara publik ya Pak. Ya, maksudnya belum ada kewajiban. Mandatori. Iya, belum ada kewajiban di situ. Nah, ya. Tapi walaupun begitu Pak, sudah ada belum ya Pak standar yang publicly acceptable terkait dengan pelaporan sustainability ini Pak gitu. Ya. Nah, jadi bicara yang namanya kelembagaan ya, dan juga bicara namanya organisasi yang mengatur tata kelola apakah sudah sustain atau tidak gitu kan, atau juga ada sudah sudah berlangsung atau tidak gitu kan. Nah, ini ada lembaganya sekarang ya. Jadi lembaga itu berdiri di tahun 2013 gitu ya. Dan juga saya ikut juga ya sebagai anggota pada organisasi itu. Jadi namanya ICSP. Nah, itu ya. Jadi bagi yang mau mengikut ya, mau mendalami atau juga mengambil bagian dari selain profesi akuntan, juga profesi auditor lingkungan ya, kemudian juga profesi CSRS gitu ya, maka nantinya bisa bergabung ya pada organisasi dunia yang berpusat di Belanda ya, yang namanya ICSP. Nah, silakan nanti bergabung. Jadi
akuntan itu profesinya banyak gitu ya, sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Mau jadi akuntan sektor publik nanti gabungnya kepada apa ya, IPSAS Amerika, gitu ya. Kalau mau bergabungnya nanti kepada kantor akuntan publik nanti CPA, gitu ya, pusatnya di Amerika. Ya kalau mau nanti bergabung menjadi auditor lingkungan dan juga praktik dari pelaporan lingkungan dan pelaporan sosial nanti ICSP di Belanda. Nah itu ya, saya udah ikut semua itu organisasinya dan punya gelar untuk itu. Udah ujian ya, ujiannya 100 soal, kemudian juga dalam jangka waktu 80 menit kalau nggak salah saya ya. Jadi nanti harus benar 70%. Nah, jadi kalau udah benar 70%, nah kita bisa menyandang gelar itu. Kan lumayan ya. Gelarnya cuman tes saja, tesnya di Belanda secara online ya. Tapi terlebih dahulu kita di training ya. Jadi nanti trainingnya masuk namanya ke ICSP. Kalau di Indonesia ketuanya Bapak Profesor Dr. Eko Ganis. Nah itu ya. Jadi Bapak Profesor Eko Ganis lah dari Brawijaya gitu ya, yang dalam hal itu mengetuai ya lembaga yang namanya apa ini ya, keberadaan sustainability. Jadi memang keberadaan sustainability ini memang lebih banyak dilakukan oleh akuntan gitu ya. Walaupun perspektifnya bisa perspektif teknik gitu ya, perspektif hukum gitu kan, perspektif ahli biologi ya, perspektif ahli kimia begitu kan, karena kan bicara lingkungan gitu ya. Nah, jadi sini bukan semata-mata orang akuntan ya, tapi yang paling apa ya akuntan ya, ketua-ketua dari apa ini ya, organisasi non profit ICSP itu ya akuntan gitu ya. Nah, jadi ada ya bicara namanya organisasi yang menghandle ini. Nah, itu ya. Baik, terima kasih. Ya. Nah, ini keterbatasan lainnya. Keterbatasan lainnya adalah apa ya, mengendalikan entitas. Jadi hanya bisa mengendalikan entitas saja. Nah, jadi kontrolnya terbatas ya, dengan sumber daya yang terbatas, entitas tertentu yang hanya dikontrolnya. Ya. Kemudian juga bicara ekonomi, gitu ya, maka kita nantinya bicara pendapatan nasional, gitu ya. Jadi bicara pendapatan nasional, istilahnya disebut dengan GDP, gitu ya. Jadi kalau bicara GDP adalah bicara nasional Indonesia, bicaranya Malaysia, bicaranya Singapura, gitu ya. Kalau kita bicaranya Medan, bicaranya Deli Serdang, maka bukanlah GDP, yang namanya PDRB, gitu kan, Produk Domestik Regional Bruto, gitu kan. Jadi beda ya antara GDP dengan PDRB, ya, Produk Domestik Regional Bruto. Jadi sifatnya GDP itu regional kewilayahan, ya, sedangkan GDP itu nasional. Ya. Nah itu. Dan bicara ya ekonomi nasional, gitu ya, maka nanti kita bicaranya adalah tidak semata-mata bicara efisiensi, ya, tidak bicara hanya sekedar bicara masalah ekuitas, ya, tetapi ya bagaimana bicara sumber daya itu didistribusikan, ya. Jadi sini bicara sumber daya yang didistribusikan nanti yang melahirkan yang namanya GDP green, ya, GDP hijau. Nah, jadi kalau apa ya, ini GDP hijau ini belum dipraktikkan ya pada era milenium pada saat ini. Nah, jadi era milenium itu idealnya ya negara harus menyajikan namanya GDP green, ya. Jadi GDP hijau. Ya makanya PDRB begitu juga, ada PDRB non oil and gas, gitu ya. Ada juga PDRB oil and gas, gitu ya. Jadi GDP hijau di sini ya termasuk di dalamnya adalah bagaimana berbicara mengenai alokasi sumber daya kepada dan juga konsekuensinya kepada lingkungan. Jadi nanti GDP itu nggak besar sekali, ada pengurangnya. Pengurangnya apa? Faktor degradasi lingkungan yang dikurangkan. Ya. Jadi GDP green ini juga isunya udah dari dulu, tapi nggak dipraktikkan ini sampai sekarang ya. Jadi belum ada kalau lapor pada LKPD yang namanya ya laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah gitu kan, itu nggak ada dia menyampaikan yang namanya GDP green, gitu ya. Jadi hanya GDP aja. BPS gitu juga ya, Badan Pusat Statistik tidak ada menyajikan yang namanya GDP green. Jadi GDP green ini bisa kita hitung sendirilah gitu ya. Jadi kalau kita ahlinya, kalau nanti adik, bapak dan ibu adik-adik sekalian mau jadi
apa ya menggeluti bidang apa ini sustainability ini, ya maka harus hitung-hitungannya bisa menyajikan yang namanya GDP trend ini ya. Nah, itu. Dan yang sifatnya ya bicaranya adalah keadilan gitu ya. Jadi bicara keadilan dan juga bicaranya adalah keefisienan. Nah, itu. Jadi bicara keefisienan, maka semuanya bicara minimalisir ya, mulai dari minimalisir kuantitas gitu ya terhadap dampak dari lingkungan. Nah, itu. Nah, kalau bicaranya keadilan ya maka berbicara mengenai apakah menggunakan sumber daya ini gitu ya, itu apa ya tidak berdampaknya kepada karyawan, ke bidang pendidikan, ke bidang kesehatan. Nah, jadi sudut pandangnya adalah adil ya terhadap berbagai sektor yang ada. Kira-kira demikian. Nah, makanya di sini dalam pelaporan lingkungannya dalam hal ini di Australia ya. Nah, jadi di situ kalau sekarang udah mulai ya, di mana OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan Bapepam gitu kan, itu ada mengeluarkan peraturan terbaru ya, peraturan terbaru mengenai isu lingkungan ini. Nah, jadi di 2021 ya sudah ada peraturan OJK yang terbaru ya, bahwasanya ada beberapa item yang harus diikuti gitu ya oleh corporate itu terkait dengan isu lingkungan ya. Jadi pasal per pasalnya nanti bisa dilihat ya di peraturan OJK tersebut gitu ya. Nah, jadi itu semuanya berorientasi pada social accounting. Jadi social accounting itu adalah bicara keadilan ya, keadilan, kemudian juga berbicara mengenai eco efisiensi. Nah, ya, eco justice and eco efisiensi ya, social accounting itu. Nah, jadi memang perkembangannya di tahun 70 dan tahun 80 udah ada gitu ya. Nah, ini. Dan juga auditingnya ya. Jadi auditingnya juga ada, accountingnya ada, maka auditingnya ada. Kira-kira demikian ya. Dan berbagai lembaga standar yang ada di Amerika yang namanya di tahun 98 diterbitkan yang namanya Council on Economic Priorities ya, dari standar audit nomor 8000 yang berfokus pada sumber apa ya, hak asasi manusia, kemudian kesehatan dan juga beberapa keseimbangan yang lainnya. Tahun 99 juga meluncurkan ya standar audit 1000 ya. Jadi adopsi lingkungan di dalam standar audit itu juga auditing association ya. Nah, itu juga masuk di dalamnya ya. Nah, itu. Baxter International begitu juga ya. Kemudian juga Ontario Hydro. Nah, itu juga beberapa isu-isu yang diadopsi di dunia internasional isunya ya. Kemudian BSO Origin ya juga mengusung nilai terkait dengan environmental cost ya kepada masyarakat ya. Landcare Limited juga membangun hal itu ya. Kemudian juga Landcare Limited juga mengusung isu yang terkait dengan yang namanya sustainability cost ya. Kemudian Earth Securities ya, ini juga mengusung isu tentang hal itu. Nah, itulah yang terkait dengan berbagai ya isu sosial ya, juga isu lingkungan interorganisasional ya. Jadi perusahaan itu tidak semata-mata ya perspektifnya adalah perspektif laporan keuangan untuk tujuan materialitas ya, tujuannya kepada stakeholder ya, tapi tanggung jawabnya ada lagi, yaitu tanggung jawab sosialnya ada dan juga tanggung jawab lingkungannya juga ada ya. Jadi 3 diusung tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab kepentingan pemegang saham, tanggung jawab pada sosial dan juga tanggung jawab pada lingkungan ya. Jadi nanti tanggung jawabnya tentu saja ada laporan tanggung jawabnya ya. Dan laporan tanggung jawabnya nantinya secara berkala ada dinilai ya, di assure ya, dinilai oleh auditornya ya. Jadi laporan untuk yang laporan keuangan auditor keuangan ya, untuk laporan sustainability-nya auditor lingkungan ya. Silakan nanti ambil gelar itu ya. Saya rekomendasikan untuk ambil gelar itu, dan nantinya kalau mau linknya nanti boleh saya kasih ya. Bagi yang mau ikut ujian ya boleh nanti apanya ya. Kalau ada yang mau minta, nanti boleh saya share di WA ya. Nah, itulah kira-kira. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada,
saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan apa ya, dan tugasnya jangan lupa ya untuk dikerjakan, nantinya kita menjadi nilai puas ya untuk diterbitkan sebagai paper. Ya, ada lagi? Ya, baik, kalau